Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Faradisa Fatimatu Zahro, Asri Nabilatu Zahro, Devita Amalia Lukisworo, Aimatul Arifah, dan saya sendiri Anissa Fitri akan mempraktikkan pengembangan sumber dan media pembelajaran dalam Maharoh Istimewa di berbagai tingkatan. Yang pertama ada tingkat mubtadi, yang kedua ada tingkat mutawasid, yang ketiga ada tingkat mutaqaddim. Baiklah, sebelum ke beberapa tingkatan tadi, kita dengarkan dulu ke pemateri berikut ini. Kepada Faradisa Fatimatu Zahro, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Pembelajaran Maharoh Istimewa ini diajarkan dengan tujuan agar siswa mampu memahami wacana berbahasa Arab yang diucapkan oleh penutur asli secara langsung atau melalui media dan mampu menganalisisnya untuk mempermudah siswa menguasai kompetensi tersebut. Dalam pembelajaran, guru bisa memanfaatkan media film dari YouTube, yang mana dengan mudah siswa mendapatkannya. Karena semua siswa memiliki smartphone. Di masa pandemi ini pasti kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan secara daring. Nah, pastinya semua siswa itu memiliki smartphone. Oke, terima kasih kepada Saudari Faradisa Fatimatu Zahro. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang pengembangan sumber dan media pembelajaran dalam Maharoh Istimewa di tingkat mubtadi yang akan dijelaskan oleh Saudari Nabilatu Zahro. Kepadanya saya persilahkan. Asri Nabilatu Zahro. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada pengembangan media pembelajaran di tingkat mubtadi, sebagaimana yang telah kita ketahui dari pemakalah materi prosedur penggunaan dan pengembangan media pembelajaran, bahwasanya para pengajar bahasa Arab di madrasah ini sudah sepakat bahwasanya media pembelajaran yang tepat, sesuai, dan cocok yang digunakan di tingkat mubtadi ini adalah WhatsApp. Nah, karena apa? Media WhatsApp ini mudah diakses, mudah digunakan, dan juga penggunaan media WhatsApp ini tidak membutuhkan banyak kuota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan langkah awal untuk penggunaan media pembelajaran WhatsApp di tingkat mubtadi untuk pembelajaran Maharoh Istimewa. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini seperti yang ada di tampilan layar. Langkah pertama yakni kita masuk ke Google atau Chrome atau untuk mengakses internet lainnya. Di sini saya menggunakan Google. Kita tuliskan WhatsApp karena kita menggunakan media WhatsApp. Kita tuliskan WhatsApp web karena ini saya menggunakan laptop. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Langsung kita pilih yang berada di paling atas, WhatsApp web. Nah, ini akan langsung masuk ke akun WhatsApp kita. Nah, untuk memulai pembelajaran, guru membuat grup yang mana berisikan murid-murid
untuk pembelajaran Maharoh Istima itu tadi. Di sini ada titik 3 ini, diklik, kemudian klik grup baru. Nah, di sini di awal ketika kita setelah mengklik grup baru tadi itu, kita akan menambahkan siapa-siapa saja yang akan kita masukkan ke grup tersebut. Seperti contoh, ini saya masukkan Devita. Kemudian selanjutnya Faradisa. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita menambahkan anggota grup tadi, kita masukkan subjek grup. Karena ini tadi pembelajaran Maharoh Istima, kita tuliskan Maharoh Istima. Untuk ikon grup ini mungkin bisa foto kelas atau yang lainnya. Ini bisa ditambahkan di sini. Nah, itu tadi langkah-langkah bagaimana kita membuat grup pembelajaran. Nah, ini langsung masuk ke tampilan seperti ini setelah membuat grup tadi. Nah, ini saya akan langsung masuk ke grup yang telah saya buat sebelumnya. Nah, untuk pendidik bisa menambahkan video ataupun audio atau gambar di media pembelajaran WhatsApp ini. Langkah-langkahnya untuk menambahkan video, audio ada di sini. Di sini ada berbagai macam pilihan, kontak, ada dokumen, ada kamera, ada foto dan video. Jadi kalau kita mau menambahkan foto dan video, kita bisa klik di sini. Nah, ini akan langsung masuk ke tampilan data dari laptop kita ataupun handphone kita, bisa langsung dipilih. Ataupun kita ingin menambahkan kontak di sini, atau ingin langsung menambahkan foto dari kamera di sini. Atau ingin memasukkan audio voice note, bisa langsung ditambahkan di icon ini. Nah, di sini pembelajaran Maharoh Istima tingkat muqtadi, saya lebih berfokus tingkat muqtadi di madrasah ibtidaiyah. Jadi pada pembuka pembelajaran, guru menyampaikan pembukaan seperti ini. Ini saya kirimkan berupa audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita dapat tetap melakukan pembelajaran. Nah, itu seperti tadi. Jadi pertama guru menyampaikan pembuka pada pembelajaran. Nah, selanjutnya guru mengirimkan materi sebagai bahan ajar. Nah, di sini untuk materi yang saya kirimkan, yakni berupa video bertemakan al-mihnatu, profesi, karena ini tingkat muqtadi, khususnya di madrasah ibtidaiyah. Ini jadi materinya profesi atau al-mihnatu. Assalamualaikum anak-anak semua. Jadi di pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan menerangkan terkait bab al-mihnatu. Dokter, ada nelayan. Buka di buku paket di halaman 20 tentang al-mihnatu atau profesi. Sohafiyun, sohafiyatun, wartawan. Khayyatun, khayyatotun, penjahit. Halakun, halakotun, tukang cukur. Saikun, saikotun, sopir. Nah, itu tadi video pembelajaran, contoh dari video pembelajaran yang saya kirimkan untuk tingkatan muqtadi, khususnya di madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi pembelajaran dengan materi bahan ajar berupa video ini dapat merangsang pendengaran daripada murid
supaya terbiasa untuk mendengar pembelajaran dengan bahasa Arab. Seperti itu. Terlebih ini kita dalam pembelajaran Maharah Istima. Nah, selanjutnya setelah tadi guru mengirimkan bahan ajar yang berupa video, di sini saya mengirimkan video tapi bisa juga berupa link dari YouTube. Nah, tapi karena ini di Madrasah Ibtidaiyah, jadi supaya murid tidak bingung, jadi saya langsung mengirimkan berupa video ini. Nah, selanjutnya di sini saya mengirimkan gambar yang mana ini tugas untuk murid terkait dari bahan ajar yang tadi telah disampaikan di dalam video. Nah, ini ada tugas 1, ada tugas 2, yang mana berupa gambar. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan dari tugas tersebut, saya mengirimkan audio yang menjelaskan tugas-tugas tadi. Ini. Nah, tugasnya silakan dibuka di halaman selanjutnya di buku paket masing-masing. Di situ ada tadrib 2 dan tadrib 3. Nah, akan Ustazah artikan pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, Ma Sayyidu Abdullah. Siapakah Bapak Abdullah? Nomor 2, Hal Sayyid Zakaria fil madrasah. Apakah Bapak Zakaria di sekolah? Nomor 3, Man fisuk. Siapa yang di pasar? Nomor 4, Man fil mazro'ah. Siapa yang di sawah? Nah, seperti tadi contohnya, di sini guru mengirimkan audio secara mendetail karena ini untuk murid yang berada di tingkatan Madrasah Ibtidaiyah tadi. Jadi guru mengirimkannya secara jelas dengan menjelaskan tadi tugas-tugasnya itu tadi berupa apa. Nah, mungkin kalau misal di tingkat MTS atau di SMA, nah itu guru mengirimkan audio berupa tugasnya itu apa, tidak perlu menjelaskan dari tugas itu tadi seperti yang tadi kita dengarkan di audio, nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa. Nah, itu tadi. Jadi di sini intinya pendidik mengirimkan bahan ajarnya berupa video. Kemudian mengirimkan tugasnya berupa gambar ini tadi. Penjelasan dari tugas tersebut berupa audio karena ini merupakan pembelajaran Maharah Istima. Nah, selanjutnya untuk murid dapat mengumpulkan tugasnya itu bisa mungkin langsung diketikkan di WhatsApp ini supaya lebih mudah, atau mungkin bisa melalui gambar yang mana dikirimkan lewat sini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, mungkin itu tadi pembelajaran Maharah Istima tingkat muqtadi dengan menggunakan media WhatsApp. Untuk selanjutnya pembelajaran Maharah Istima pada tingkatan mutawasid yang akan disampaikan oleh Saudari Aimatul Arifah. Baik, terima kasih sebelumnya. Langsung ya, saya share screen browser. Kita langsung menuju Google Classroom. Jadi untuk mutawasid ini kita menggunakan Google Classroom sebagai kelasnya ya, seperti itu. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja bisa juga lewat sini untuk mencari Google Classroom, atau lebih cepatnya kita bisa klik di icon sini. Ini nanti ada icon Google Classroom. Nah, ini diklik nanti muncul seperti tampilan seperti ini. Nah, ini. Baik, di Google Classroom ini nanti kan ada
bisa kita katakan dua sudut pandang ya. Untuk yang pertama itu dari guru, yang kedua dari siswa. Nah, ini untuk yang pertama kita ambil dari guru terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita kenali dulu terkait menu-menu yang ada di sini. Untuk yang pertama ini ada daftar tugas, tugas apa saja yang ada di sini. Ini untuk diperiksa. Untuk diperiksa ini itu biasanya lebih mengarah ke guru. Jadi tugas siswa siapa saja sih yang udah ngumpulin tugas, kemudian tugas mana aja yang sudah diperiksa seperti itu. Ini untuk kalender ini itu berisi aktivitas yang telah dilakukan selama di kelas ini, kelas Google Classroom ini. Baik, untuk yang pertama kita ambil dari sudut pandang guru. Jadi kita buatnya buat kelas ya. Seumpama belum ada kelas. Jadi kita buat kelas dulu di sini. Kemudian ini ditentang setuju, kemudian bisa dilanjutkan seperti itu. Ini bisa diisi nama kelas, kemudian seumpama kelas 7 bagian B, seumpama 7B atau 7 putra, kemudian ini bisa diisi mata pelajaran semisal bahasa Arab, kemudian ini untuk ruang bisa diisi ruangnya di ruang apa, seperti itu. Nanti setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kelas 7 Mahro Istima. Kemudian ini ada forum tugas kelas untuk bisa diisi tugas apa saja nanti yang akan diberikan. Kemudian ini ada anggota kelasnya itu siapa saja bisa dicek di sini. Bisa juga nanti kan di sini ada tampilan seperti ini ya sebelumnya. Di sini nanti ada tampilan kode kelas. Nah, ini nanti bisa di-share baik nanti lewat WA atau lewat Telegram. Itu siswa bisa masuk ke ruang Google Classroom lewat kode yang diberikan. Atau kita bisa menambahkan siswa dari sini, undang siswa, bisa lewat email juga. Kemudian nilai-nilai yang diberikan kepada siswa itu apa saja nanti. Nah, kita kembali ke forum ya. Forum di sini itu kalau di offline itu formatnya seperti ruang kelas. Jadi kita memberikan materi lewat forum di sini. Jadi kita memberikan materi apa, Maharo Istima. Di sini Maharo Istima, bisa kita ketik ya, Maharo Istima. Kebetulan Maharo Istima untuk kelas 7 ini adalah tentang Alwan. Jadi Maharo Istima kelas 7 ya. Kelas 7. Ini bisa kita sisipkan di sini. Ada menu-menunya. Bisa kita sisipkan file-file pendukung Maharo Istima. Kebetulan file untuk materi Istima ini yang sangat cocok itu bisa dari berupa audio ataupun video tanpa subtitle. Jadi untuk memudahkan juga itu bisa dari drive file yang ada di laptop, misal bisa juga dari link, kemudian bisa dari YouTube. Kita di sini ambil saja Maharo Istima yang videonya itu dari YouTube ya. Kita ambil saja di sini, langsung kita klik di sini, semisal Kartun Kids ya. Alwan, gitu. Alwan kan. Kita materinya di sini tentang Alwan. Gitu. Bisa langsung di-share di sini. Kita klik sama ini ya. Kita klik. Nah, bisa ditambah video seperti ini. Nah, ini untuk materi yang pertama. Terus kita klik posting seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Ini untuk materi pertama. Nanti terkait sendiri itu bisa memberikan perintah juga yang ditulis di sini. Mungkin bisa ditulis, silahkan tulis apa yang belum dipahami dari materi yang telah saya kirim di kolom komentar. Nanti dari siswa sendiri bisa menulis kolom komentarnya di sini.
seperti itu. Kemudian setelah kita mengirimkan materi dasar yang berupa video dari YouTube tanpa subtitle ya, itu bisa kita cek di sini seberapa besar sih kemampuan pemahaman siswa. Nah, itu bisa kita tulis di sini. Kita cek di sini, kita bikin tugas ya. Kita buat tugas, nanti di sini ada tugas, kemudian tugas kuis, nanti lebih formatnya itu lebih seperti Google Form. Ini juga ada pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan dan topik. Nah, ini untuk format tugasnya bisa seperti ini. Baik, tadi sudah saya buat tugasnya. Kita buat lagi ya. Misal gini, kita buat format tugas seperti ini ya. Kita bikin Maharo Istimewa. Evaluasi 1. Alwan misal ya. Nah, ini kita kasih petunjuk teknis. Petunjuknya dari guru ini menginginkan apa dari siswa. Semisal silahkan didengarkan. Kemudian nah, kita kasih perintah tugasnya di sini. Kemudian kemudian dituliskan kembali dalam berbahasa Arab, misal berbahasa Arab. Ini kita kasih spesifikasi saja ya, warna. Jadi hanya warna saja, yang unsur warna saja yang dituliskan. Jadi warna apa saja kita tulis di sini, warna apa saja yang disebutkan dalam audio seperti itu. Nah, ini. Setelah kita kasih petunjuk ini yang kita inginkan dari siswa yang kita butuhkan untuk evaluasi ya. Kita tulis di sini perintahnya, kemudian kita bisa kirim bahan evaluasi di sini. Nah, kebetulan filenya itu ada di perangkat ya, di laptop. Kita bisa upload dari sini, dari browser. Kita bisa upload file di sini berupa file audio, karena file yang cocok untuk evaluasi istimewa ini sebenarnya itu yang lebih bisa dikatakan lebih teliti gitu, yaitu ke audio, soalnya kan dia tidak ada gambar petunjuk gitu. Tapi dari video sendiri itu juga bisa digunakan untuk bahan evaluasi, akan tetapi diusahakan untuk cari yang tidak ada subtitlenya, terutama untuk video-video yang ada di YouTube seperti itu. Oke, kita klik open, kita upload ya filenya tadi audio. Seperti ini kita upload file yang sudah ada. Kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, ini sudah masuk ya, ini audionya. Ya, ini kenapa kok tulisannya video? Karena tadi ini audionya itu berasal dari video yang sudah dikonvert dari MP3. Jadi tulisannya di sini tetap video, padahal di sini tuh tulisannya audio seperti itu. Kemudian kita kasih ini tanggal batas waktunya kapan. Kalau tidak ada batas waktu ya sudah tidak perlu ditulis. Terus poinnya, kelasnya, topiknya bisa dipilih di sini. Topik apa buat topik baru. Rubrik ini bisa ditambahkan. Kemudian kita klik ya, tugaskan untuk tugas. Kita klik tugas. Tugaskan. Nah, ini evaluasi 1. Seperti ini. Lihat tugas. Karena belum ada siswa yang mengumpulkan, jadi belum ada tugasnya ya. Kita kemudian lanjut ke menu berikutnya. Kita kembali ke menu awal. Jadi setelah tadi membuat kelas dari guru, kemudian tugas juga sudah, dan bahan ajar sudah diupload. Kemudian kita ke bagian kedua. Jadi kita ambil dari sudut pandang siswa ya. Tadi kan dari sudut pandang guru yang
itu membuat kelas termasuk memberikan bahan ajar, kemudian memberikan tugas dan tempat pengumpulan, kemudian kita ke sudut pandang siswa. Jadi untuk sudut pandang siswa ini bisa kita gabung ke kelas. Jadi kode tadi kan sudah saya jelaskan terkait kode kelas, seumpama ada kode kelas yang di-share dari guru, itu melalui Telegram atau WA bisa ditulis di sini untuk kode kelas. Kebetulan ini saya contohkan dari sudut pandang siswa ya. Ini kemarin terkait UTS ya, ini sudah ada kelas. Jadi tidak perlu share kode kelas, saya contohkan di akun saya sendiri. Nah, ini ada tugas, kebetulan ada tugas dari dosen, seperti ini nanti tampilannya. Tugasnya seperti ini. Nah, ini juga bisa mencantumkan komentar kita di sini. Tambahkan komentar kelas seperti itu. Ini waktu tenggat, maksudnya waktu batas waktu pengumpulan di sini, tertulis di sini untuk tugas. Kemudian, kan ada tugas yang cukup komentar dan ada juga yang tugas berupa pengumpulan file. Nah, nanti formatnya di sini. Nah, ini kebetulan di sini sudah ada tulisan diserahkan. Jadi tugasnya itu sudah dikumpulkan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita salah mengumpulkan tugas gimana? Nah, ini bisa dibatalkan pengiriman seperti itu. Jadi nanti pengirimannya bisa dibatalkan. Kemudian kita bisa ganti lagi dengan file yang baru. Untuk secara keseluruhan ya, untuk tampilan bagi peserta sendiri ini sebenarnya bisa dikatakan tanpa latihan pun insya Allah siswa itu sudah bisa, karena di sini itu sudah jelas sekali dari tulisan format aplikasinya. Nanti di sini komentarnya bagian sini, untuk tugas di sini, ketika ingin membatalkan formatnya di sini. Jadi kita itu tinggal mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi, petunjuk yang telah disediakan oleh aplikasi seperti itu. Jadi kita tinggal mengikuti alur yang ada di aplikasi tersebut. Terima kasih, saya kira cukup untuk pengembangan media pembelajaran yang kami ambil dari sudut pandang guru dan sudut pandang siswa. Terima kasih. Setelah ini bisa dilanjut ke materi berikutnya, yaitu pembelajaran istimak tingkat mutaqaddim. Seperti itu. Silahkan Mbak Devita Amalia dilanjut. Baik, pada tingkat pembelajaran Maharah Istimak Mutaqaddim, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah yang harus diambil oleh seorang pengajar, yang harus diperhatikan oleh seorang pengajar dalam pembelajaran Maharah Istimak untuk tingkat Mutaqaddim. Langkah yang pertama yaitu seorang pengajar harus menganalisis kompetensi yang akan dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran Maharah Istimak. Kemudian langkah yang kedua adalah untuk mengumpulkan bahan berupa film dari YouTube yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah dikumpulkan, kemudian dipilih, film diverifikasi kredibilitasnya dengan membandingkan pesan film dari YouTube dengan beberapa sumber lainnya yang dapat dipercaya. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan mengevaluasi kualitasnya, menganalisis kelayakan bahan tersebut dari segi penyajian dan teknis seperti kejelasan suara dan gambar. Baik, kita langsung saja ke media pembelajarannya. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa Telegram. Nah, jadi di media pembelajaran Telegram ini kita dapat membuat channel terlebih dahulu. Untuk channel sendiri, di sini saya sebelumnya sudah membuat channel.
Di sini saya sebelumnya sudah membuat channel. Untuk pengaturan channel sendiri kita dapat mengaturnya, yaitu untuk public ataupun untuk privacy. Apabila untuk public, maka semua orang yang mencari channel ini dengan menggunakan kata kunci dari nama channelnya, dan mereka memutuskan untuk bergabung, mereka bisa bergabung pada channel tersebut. Tetapi kalau kita men-setting untuk privacy, maka hanya orang-orang yang mendapatkan link untuk masuk ke channel ini saja yang bisa bergabung pada channel ini. Baik, tadi saya sudah men-share, sudah membagikan bahan ajar berupa link YouTube di channel ini dan sebuah audio. Karena di sini Maharoh Istima, jadi para siswa difokuskan untuk lebih sering mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أيها الطلاب. شاهد هذا الفيديو واستمع إليه جيدا ثم اكتب المفردات الجديدة التي تحصل عليها من هذا الفيديو. تعلم جيدا كيفية استخدام النطق الصحيح في المفردات، كيفية اللهجة من الناطق الأصلي، ثم اذكر المفردات التي تحصل عليها في شكل ملاحظة صوتية في هذه المجموعة. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Setelah kita mendengarkan audio yang tadi, di sini pengajar ingin memberikan sebuah materi film kepada para siswa, di mana mereka dituntut untuk mendengarkan dengan baik isi dari film tersebut, dan mereka diberikan tugas untuk mencari kosakata baru, dan kemudian mereka akan disuruh untuk mengulang kembali kosakata yang mereka dapatkan dari media VN, media voice note yang ada di Telegram ini. Kita masuk dulu ke film yang tadi di-share. Di sini sudah ada linknya, kita tinggal mengklik link yang ada di sini. Kemudian kita akan masuk langsung ke jendela YouTube. حمدا لله آلام المرض كانت صعبة جدا يا أمي. الهاتف لم يصمت لحظة، كل دقيقة تأتي مكالمة. ألو، كيف حال محاسن؟ بالتأكيد الجميع يسألون عن محاسن، زهرة عائلتنا الجميلة. كيف حالك اليوم يا جميلتي؟ الحمد لله، أنا يا أبي بخير. سأذهب للتموينات لشراء بعض الحاجيات. هل يمكن أذهب معه يا أمي؟ حسنا يا محاسن. Nah, setelah kita tadi mendengarkan dan melihat tentang film yang tadi sudah diputar, maka dari film yang tadi diputar, para siswa dapat, dari segi kelebihan yang akan didapat siswa adalah mereka dapat menangkap dari film ini tentang kecepatan pengucapan dan percakapan di antara para penutur asli. Kemudian mereka akan mendapatkan kosakata asing yang sebelumnya mereka belum mengetahui. Nah, kemudian mereka akan mengerjakan tugas yang tadi telah diberikan terhadap mereka, yaitu berbasis voice note. Tugasnya berupa voice note. Nah, mereka akan mengirimkannya melalui media Telegram, di mana mereka cukup mengklik bentuk mikrofon. Mereka cukup mengklik bentuk mikrofon yang ada di sini, kemudian mereka menekannya dan mulai berbicara.
Nah, di sini mereka bisa langsung membicarakan apa yang akan mereka ucapkan, apa yang akan mereka kumpulkan sebagai tugas. Kemudian setelah mereka berbicara, kemudian setelah mereka mengerjakan tugasnya, apabila telah dirasa cukup, mereka dapat mengklik tanda pesawat yang ada di sebelah kanan ini untuk mengirimkannya. Setelah itu, voice note akan terkirim ke channel ini, dan kemudian para guru bisa untuk menilai tentang tugas yang diberikan kepada siswa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Maaf, Saudari Ani, mungkin mikrofon. Ya, lupa. Baiklah, terima kasih kepada para presentator yang telah menjelaskan sumber dan media pembelajaran dari berbagai tingkatan tadi yang telah dijelaskan oleh para presentator dalam pembelajaran Maharoh Istima. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab kepada para audiens. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya persilahkan. Mungkin saya rasa sudah cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.